Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kelas 4, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku, muatan ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah, misalnya kerusakan lingkungan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 1. Membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makan bagi satwa. Yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan memiliki beberapa bagian. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada akar, bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Jenis-jenis akar. Pertama ada akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu. Contohnya tanaman padi dan tanaman jagung. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua. Contohnya tanaman mangga. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar lain merupakan cabang dari akar utama. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Ada akar gantung atau akar udara, berfungsi untuk mengambil uap air dari udara, contohnya yaitu seperti pohon beringin. Yang kedua ada akar nafas, berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya yaitu pada pohon bakau jenis api-api. Kemudian ada akar papan atau banir, berfungsi untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya yaitu akar pohon kenari dan pohon randu. Kemudian ada akar tunjang, berfungsi untuk menahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya seperti akar pohon bakau dan pandan. Fungsi akar yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kemudian yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempatnya. Dan yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya pada pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Kemudian ada batang basah atau berongga, bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya seperti bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Fungsi batang menyalurkan zat-zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tebu. Bagian tumbuhan daun. Bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Ada tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, tulang daun sejajar. Fungsi daun yaitu sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Kemudian sebagai tempat penguapan air dan sebagai tempat pernapasan pada tumbuhan.
Kemudian ada bunga. Bagian-bagian bunga yaitu ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Tangkai bunga berfungsi sebagai menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Kelopak berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Mahkota berfungsi untuk menarik perhatian polinator atau perantara penyerbukan. Benang sari sebagai alat reproduksi jantan dan putik sebagai alat reproduksi betina. Polinator. Polinator itu adalah hewan yang membantu penyerbukan pada bunga. Contohnya kupu-kupu, lebah, dan semut. Buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Baiklah, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.